Shalom, hari ini kita memasuki puasa hari pertama. Saya percaya kita puasa hari ini karena ada kerinduan di dalam kehidupan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami mengawali puasa hari pertama ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam setiap kehidupan kami mengalami terobosan sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terobosan di dalam segala hal. Tuhan memberkati, berikan kami pengertian, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang terobosan. Terobosan di dalam bahasa Inggrisnya adalah breakthrough, yang berarti sebuah keberhasilan dalam melewati rintangan atau pencapaian besar di dalam mengubah keadaan. Situasi yang sulit menjadi tidak sulit, situasi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Ini artinya kita yang hidup di dalam masa-masa lembah kekelaman, Tuhan akan memunculkan terang di dalam kehidupan kita. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Ini adalah terobosan di dalam kesehatan kita. Luka ini bicara tentang penyakit, tentang sesuatu sakit mungkin di dalam hati kita. Sakit secara jasmani kita, fisik kita akan pulih ketika kita berpuasa. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, ini adalah pembelaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini adalah sesuatu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini adalah Tuhan mendengarkan doa-doa kita di saat kita berpuasa, karena konteks Yesaya 58 ini bicara tentang puasa. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Teriak minta tolong adalah sesuatu kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan berkata, ini aku. Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Artinya di dalam puasa ini kita mulai mengoreksi diri kita. Kita jangan menyalahkan orang lain, ya. Kemudian kita di sini jangan memfitnah. Kita hidup dalam kehidupan yang baik, kita mengoreksi hati kita, hidup kita. Ya, apa saja yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa menerima terobosan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dosa. Dosa itu yang membuat tangan Tuhan itu seperti kurang panjang untuk menolong kita. Padahal tangan Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi karena ada dosa yang membuat tangan Tuhan sepertinya bagi kita kurang panjang. Bukan Tuhan tidak bisa menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi yang merupakan penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatan kita, kata firman Tuhan. Dan yang kedua adalah pergumulan, itu merupakan penghalang ya di dalam kehidupan kita untuk maju. Tapi breakthrough di sini artinya Tuhan akan membuka satu terobosan ilahi. Tuhan akan membuka jalan buat kita. Cara untuk mengalami terobosan yang pertama adalah marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, ketika engkau terpisah dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya jangan sampai kita terpisah, jangan sampai kita disconnected, marilah kita terhubung senantiasa dengan Tuhan. Itulah puasa. Mengapa di hari-hari biasa kita sibuk dengan aktivitas dan sebagainya, kita lupa mungkin untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berpuasa, kita mengingat bahwa hari ini kita mengambil keputusan untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami terobosan adalah kita memakai nama Yesus. Ya, ketika seorang ingin masuk ya di dalam sebuah tempat atau istana atau di sebuah tempat yang khusus, ketika ada nama
yang mengundang dia dan ada nama di dalam undangan dia, dia berhak untuk masuk. Itulah nama Yesus yang membuat kita bisa masuk di dalam satu perkara yang luar biasa. Nama Yesus, nama yang berkuasa. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45, ketika Daud menghadapi Goliat. Daud menghadapi dengan apa? Dengan kekuatannya? Tidak. Tetapi Daud menghadapi, dia membawa nama Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi Daud datang membawa nama Tuhan, nama yang berkuasa. Ya, nama yang berkuasa yang di mana? Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, dalam siapa? Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Itu iblis. Dan antek-anteknya harus tunduk di bawah nama Yesus, yaitu nama yang berkuasa. Dan yang ketiga, ketika kita ingin mengalami terobosan, ketika tembok Yeriko itu begitu tebal, begitu kuat, ya tidak ada seseorang yang bisa menerobos, tidak ada seorang yang bisa masuk. Tapi apa perintah Tuhan? Tuhan berkata di hari pertama sampai hari ke-6, kelilingi tembok itu 1 kali. Ya, artinya kita doakan terus, bertekun di dalam doa. Jangan berhenti-henti berdoa setiap hari. Dan pada waktu hari yang ketujuh harus memutari tembok itu, ya, sebanyak 7 kali di hari yang ketujuh. Dan pada waktu akhir daripada keliling itu, hari yang ketujuh, ya, imam-imam meniup sangkakala dan Yosua memerintahkan bangsa itu untuk bersorak-sorak dengan suara yang nyaring. Artinya pujian dan penyembahan, memuji Tuhan, itu ada kuasa yang begitu luar biasa. Yosua pasal 6 ayat yang ke-16, lalu pada ketujuh harinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Apakah Yeriko sudah diserahkan? Belum pada waktu itu, tapi dengan iman, dikatakan Tuhan sudah menyerahkan. Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan sudah menjawab apa yang kita doakan. Kita membutuhkan terobosan di dalam ekonomi kita, keuangan kita. Ya, kita membutuhkan terobosan dalam pemulihan apapun. Imani, kita sudah terima itu. Ya, dan kita memuji Tuhan. Kita bersorak, katakan, "Puji Tuhan, hari ini saya sudah menerima jawaban doa dari apa yang kita doakan." Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya di puasa hari pertama ini kita mengalami terobosan yang dahsyat dan luar biasa, karena Tuhan kita dahsyat. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Marilah kita dengan iman kita menerobos, dengan pujian penyembahan. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Marilah kita datang dengan kerendahan hati, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita katakan, "Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak sanggup. Dengan kekuatanku ini mustahil. Tetapi aku punya Tuhan yang tidak mustahil. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara." Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa puasa pada hari pertama ini mengalami terobosan, mengalami kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memulihkan ekonomi mereka, keuangan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat untuk hari kedua dan hari ketiga. Tuhan Yesus memberkati.